Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian hingga pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, baik tugas yang menyangkut keduniaan maupun tugas-tugas ukhrawi. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi pada hari ini, saya ingin menyampaikan dan melanjutkan pesan Rasulullah dalam ceramahnya yang terakhir. Rasulullah menyatakan dalam lanjutan ceramahnya, barang siapa yang meminjamkan uang pada seseorang yang sangat membutuhkan, kemudian dia memenuhi permohonannya, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah dengan setiap dirham atau setiap rupiah 1000 kuintal uang di dalam surga. Para pendengar, luar biasa ini. Meminjamkan uang kepada seseorang, maka akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. 1 rupiah itu sama dengan 1 kuintal uang di dalam surga. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kata Rasulullah, barang siapa yang membantu menyelesaikan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan keduniaan yang dialami oleh seorang saudaranya, maka Allah akan melepaskan darinya dari berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kelak nanti Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmatnya, dan dengan rahmat itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Lanjutnya kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk mendamaikan antara seorang istri dan suaminya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala 1000 orang syahid yang terbunuh dalam peperangan. Dan setiap langkah yang dilangkahkannya dan setiap kata yang diucapkannya untuk mendamaikan mereka berdua menjadi suatu ibadah sunnah yang nilainya sama dengan dia berpuasa sehari dan melakukan sholat pada malamnya. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya sesama muslim, maka setiap dirham atau rupiah yang dipinjamkannya, dia mendapatkan nilai yang sama dengan kebaikan-kebaikannya yang besarnya sama dengan besarnya gunung Uhud yang ada di Madinah, kemudian sama dengan besarnya gunung Hira yang ada di Mekah, sama dengan gunung Sabira, sama dengan besarnya gunung Turisina di Mesir. Jika dia mendampinginya dalam permintaannya setelah dikabulkannya, maka itu akan menjadi sedekah jariah baginya setiap hari. Setiap hari dia mendapatkan pahala jariah, dan dia akan melewati titian Siratal Mustaqim bagaikan kilatan yang bersinar. Tidak ada hisab baginya dan tidak ada siksaan baginya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengulur-ulur, memperlambat muridnya, mahasiswanya, sedang dia sanggup untuk menunaikannya lebih cepat dalam tugasnya itu,
maka dia akan mendapatkan hukuman isyar. Lalu Auf bin Malik Al-Ashja'i berdiri lalu bertanya, apa yang dimaksud dengan dosa isyar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dosa isyar itu adalah bahwa dia setiap hari mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan laknat dari para malaikat, dan dia mendapatkan laknat dari manusia seluruhnya. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan satu penolong pun yang menolongnya di hari akhirat nanti. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan dari ceramah Rasulullah SAW di atas. Yang pertama, barang siapa yang meminjamkan uang pada seseorang yang meminta tolong kepadanya, kemudian dia memenuhi permintaannya itu, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah pahala setiap dirham sama dengan 1000 kuintal uang di dalam surga. Jadi 1000 kuintal berarti 10 karung uang. Yang kedua, barang siapa yang membantu menyelesaikan suatu kesulitan, suatu masalah, atau suatu persoalan dari kesulitan-kesulitan keduniaan yang dialami oleh saudaranya, maka Allah akan membalasnya dengan 2 balasan, yaitu yang pertama, Allah akan melepaskannya dari berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, di akhirat nanti Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmatnya, dan dengan rahmatnya itu dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk mendamaikan antara seorang istri dan suaminya yang bertikai, yang bertengkar, yang berselisih, yang mau cerai, maka Allah akan membalasnya dengan 2 balasan sebagai berikut. Allah akan memberikan kepadanya pahala yang sama dengan pahala 1000 orang syahid yang terbunuh dalam peperangan. Dan yang kedua, Allah membalas setiap langkah yang dilangkahkannya dan setiap kata yang diucapkannya dalam rangka mendamaikan itu untuk menjadi suatu ibadah yang nilainya sama dengan dia berpuasa pada suatu hari dan melaksanakan sholat malam pada malamnya. Yang keempat, barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar, yaitu setiap dirham atau setiap rupiah yang dipinjamkannya nilainya sama dengan kebaikan-kebaikan yang besarnya sama dengan besarnya gunung Uhud, sama dengan besarnya gunung Hira, sama dengan besarnya gunung Sabira, kemudian sama besarnya dengan gunung Turisina. Ada 4 gunung. 1 rupiah dibalas oleh Allah dengan 4 gunung besarnya itu uang. Oh subhanallah. Jika dia mendampingi dalam permintaannya, dalam permohonannya, setelah dikabulkannya, maka Allah akan menjadikan pinjamannya itu menjadi sedekah jariah baginya setiap hari, dan dia akan melewati titian bagaikan kilatan yang bersinar. Yang ketiga, dia tidak dihisab dan tidak pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, para pendengar, para pencinta ilmu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengulur-ngulur muridnya, mahasiswanya dalam menyelesaikan tugasnya, misalnya skripsinya, tesisnya, disertasinya. Ini dosen-dosen yang punya nih. Kalau ada dosen yang mengulur-ngulur, yang memperlambat muridnya untuk selesai,
pemeriksaan tesisnya, skripsinya, disertasinya, padahal dia sanggup menyelesaikan tugas bimbingannya itu, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Nauzubillahi min zalik. Ini para dosen ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendengar yang saya cintai, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga uraian ini menjadikan hati kita hati yang tenang pada pagi hari ini sebagai sarapan pagi kita dengan ceramah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.